Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu untuk si kuda ya. Saya sudah pilih kartunya tapi saya belum buka. Kita buka sama-sama ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu. Kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Oke, hanya akan cocok ke sebagian orang aja. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica yang akan membalas pesan kalian ya. Saya tekankan di sini saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, saya akan memberitahu bagi sebagian orang yang belum paham gimana cara konsultasi dengan Jeng Ponda. Simple ya, nggak ribet, cukup nama terus tanggal lahir Chinese atau Indonesia, semuanya dua-duanya dikirim, dan foto terbaru yang natural aja, yang penting kelihatan mata jelas karena pas meditasi saya terawang lewat mata. Oke, contohnya pagi ini misalnya siang gitu kalian daftar, nanti Monica bikin laporan ke saya sebelum jam 6 sore itu sudah ada di meja saya. Setelah saya baca, nanti setelah saya selesai meditasi pertama jam 7 atau jam 8 saya akan menghubungi klien yang sudah daftar ya. Saya menanyakan langsung masalah apa, sebaiknya kalian cerita apa adanya jadi saya bisa paham ya. Semua pertanyaan itu dicatat semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau saya sudah kasih hasil readingnya terus tiba-tiba bilang, Jeng ada pertanyaan saya yang lupa, saya tidak akan respon, karena berarti saya harus mengulang lagi meditasi untuk kalian ya. Ibaratnya tuh begini, kalau sama orang lain mungkin berbeda ya konsultasinya. Kalau sama saya tidak langsung buka kartu ya. Jadi saya butuh meditasi dulu. Walaupun ada yang buru-buru misalnya urgent gitu ya, saya tetap butuh meditasi 30 menit, 20 menit, paling dikit 10 menit ya, gitu. Dan hasilnya itu dalam bentuk video. Semua pertanyaan itu saya bikinin video, jawaban dan penjelasan. Paling cepat subuh, paling lambat pagi hari saya kirim. Soal biaya, waktu saya bikin video si ular, saya lupa nyebutin biaya, tapi gak apa-apa, sekalian aja ini 1,5 juta, itu aja. Jadi soal biaya, klien luar negeri ataupun Indonesia semua sama, gak ada yang beda. Kalau merasa mahal, jangan dipaksakan. Oke? Jadi segala sesuatu itu karma. Kalau memang ada karma, kita ibaratnya kamu bisa reading sama saya ya pasti terjadi. Tapi kalau enggak ya enggak usah dipaksakan. Intinya seperti itu aja ya. Saya pun harus menghargai energi saya ya. Oke. Untuk sementara ini memang saya tidak membuka untuk tatap muka ya, karena saya takut juga gitu ya. Sekarang banyak virus gitu ya, dan saya juga hanya menerima kadang-kadang klien lama gitu yang sudah saya kenal gitu ya. Jadi sama aja sih, mau tatap muka ataupun online ya sama aja. Bedanya kalau tatap muka bisa ngobrol langsung sama saya. Itu aja sih ya perbedaannya. Oke, sekarang kita mulai untuk kamu si kuda. Kita baca sama-sama. Kartu pertama ada kartu tikus. Kartu tikus ini bisa juga mewakili perasaan kamu, mungkin masih was-was, masih gak happy, masih gak tenang, masih ada hal yang bikin kamu pusing ya, terutama soal finansial. Ini kayaknya kamu masih bokek ya. Masih ada pengeluaran yang memaksa kamu untuk ibaratnya mengeluarkan dana yang tak terduga. Bisa jadi kamu gali lubang tutup lubang ya. Kartu tikus ini juga menandakan kamu ada sangkutan, mungkin hutang atau apa yang bikin kamu agak pusing ya. Intinya seperti itu aja. Ada yang menggerogoti ya. Kita buka kartu selanjutnya. Oke, kamu berharap ada keberuntungan di sini ya. Kartu bunga nomor 2 ini ya kartu keberuntungan ya, setahun sekali ya bunga ini berbunga. Jadi masih ada kesempatan untuk kamu mendapatkan
Apa yang kamu mau, termasuk rezeki, ya. Kalau soal rezeki, kamu akan ada rezeki di bulan April ini, tapi nggak terlalu besar, ya. Kita buka lagi. Ada kartu matahari, penerangan, ya. Jadi masih ada harapan untuk kamu mendapatkan segala sesuatu yang kamu impikan selama ini di bulan April. Kuncinya bersyukur. Kalau nggak dapat rezeki kecil ya syukurin aja. Kalau nggak bersyukur dari hal kecil, yang hal besar nggak bakal kamu dapatkan. Oke? Jadi seperti itu aja. Awal bulan mungkin kamu masih mumet soal keuangan, tapi di pertengahan ada rezeki nggak terduga. Lihat di sini, ada matahari, harapan, ada kehangatan. Oke? Ini soal keuangan ya, soal pekerjaan, soal bisnis. Mungkin di awal bulan bisnis kamu bikin kamu pusing gitu ya, kerjaan juga pusing gitu ya. Tapi akan ada berita yang menyenangkan, kejutan yang menyenangkan. Ada matahari akan bangkit lagi nih, akan bergairah lagi. Istilahnya seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau bisnisnya melempem gitu, nanti akan ada perbaikan. Kalau kerjaannya membosankan, akan ada perbaikan. Hati-hati, jangan sampai ketipu orang. Saya takutnya kamu bertemu orang seperti tikus ini ya. Ya, hati-hati. Kalau misalnya ada yang ngajak kerja sama, ya lebih teliti lagi. Kalau kamu misalnya di lingkungan kerja, kamu harus hati-hati. Ada orang yang mungkin yang berniat tidak baik sama kamu. Bisa jadi mau nipu, mau bohongin atau apalah. Ini kalau energi orang lain ya. Tapi kalau energi tikus ini ada di diri kamu harus buang jauh-jauh. Karena apa? Kalau sifat jelek kita ada, serakah ya, egois, mikirin diri sendiri, malah hoki bakal pergi nih, hoki yang bakal kamu dapatkan. Jadi jangan mau seperti tikus, rakus, ngerogotin, bohong, suka ibaratnya ngambil keuntungan dari orang lain gitu. Orang yang rugi, yang penting gua yang seneng, nah itu nggak boleh. Oke? Ini oke loh kartunya ya. 2 kartu positif, 1 negatif. Jadi imbas dari kartu negatif ini nggak terlalu besar. Intinya begitu aja. Ya? Soal kerjaan, soal bisnis, nggak ada masalah. Akan ada perbaikan ya. Jangan terpancing emosi. Ya, kalau kamu terpancing emosi bisa ribut sama orang. Tikus ini ya. Intinya sabar aja, nggak usah peduli dengan orang, lakukan pekerjaan atau tugas kamu sebaik mungkin. Itu aja sih. Anjing menggonggong, kapila berlalu. Oke. Nah, sekarang urusan asmara. Kalau 3 kartu ini masih menggerogoti hati kamu, hubungan mungkin yang sedang kamu jalani ataupun yang sudah berlalu, tiba-tiba kamu masih aja terganggu gitu. Kamu masih suka mengulang memori, bisa juga seperti itu. Kok suka banget nyiksa perasaan sendiri? Kalau udah gak bagus gak usah dipikirin. Ketika kamu gak melepaskan orang yang udah jelas gak baik buat kamu, ya kamu gak dapet orang baru ini. Padahal kesempatan kamu untuk menemukan orang yang lebih cocok tuh ada. Ini nih, lihat matahari, kehangatan cinta yang lain ada. Tapi kamu masih aja begini, demen banget nyiksa perasaan, memori ya. Ngapain sih? Kata orang tuh let go ya, melangkah, berani melangkah aja deh gitu. Cari yang lain aja, tinggalin yang nggak bagus, tinggalin yang sukanya hanya bikin kamu sedih. Ngapain? Yang single parent juga mungkin menjalin hubungan karma nih. Jadi pelajaran hidup itu terus-terusan didapat. Mau lepas energinya kuat. Ya, itulah yang terjadi. Pingin perubahan tapi diri sendiri masih bertahan di tempat yang salah. Gimana gitu. Jadi itu aja sih ya. Mau single parent kayak, mau single kayak, mau yang berkeluarga. Ya, perbaiki kalau yang berkeluarga ya. Jangan egois ya. Nyerocos nih, tikus nih, sama-sama keras kepala. Nggak ada yang salah dengan jodoh kamu, tapi kalian mungkin yang merasa gue kawin sama lu nyesel nih, gitu.
Ya kan, kalau gue nggak kawin sama lu mungkin hidup gue lebih baik. Waduh, itu bisa bikin perang ya. Padahal rumah tangga kalian tuh bukan karena ibaratnya nggak cocok, kalian yang membuatnya jadi runyam gitu ya. Istilah kata, bangkitkan lagi gairah itu, masih bisa diperbaiki kok. Nih, oke kok, masih ada kesempatan. Ini lihat matahari, masih bisa. Cinta itu masih bisa tumbuh, masih bisa dihangatkan lagi, istilahnya begitu kalau rumah tangga nih ya. Oke? Ingat yang baik-baik, intinya seperti itu aja. Kalau lagi berantem, jangan ingat jeleknya aja, ya. Saya rasa kalau ada yang cocok, mau tahu detail lagi ya silahkan personal reading. Tapi kalau nggak cocok nggak usah kecewa. Namanya juga general, nggak mungkin saya bisa tarik semua energi kalian ya. Yang shio tikus ini banyak, bukan sedikit gitu ya. Saya rasa itu aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, rezeki ada kok, walaupun kecil ya. Dan kamu akan menemukan orang yang menyenangkan jika kamu bisa melepaskan orang di masa lalu ya. Atau orang yang saat ini masih lo jalanin gitu ya. Udah tahu menggerogoti masih aja mau, ya salah sendiri. Oke? Salam damai dari saya. Namaste. Namo Buddhaya. Bye. Thank you.